melakukan upaya-upaya pencegahan sampai dilakukan gas air mata kalau sudah anarkis. Berjumpa lagi dengan saya Tania Anggraini dalam program Heboh Banget Pasti Heboh. Kapolres Malang AKBP Ferly Hidayat membeberkan kronologi versi polisi terkait tragedi Stadion Kanjuruhan Malang seusai laga Arema FC versus Persebaya Surabaya. Menurutnya, kerusuhan yang menewaskan 131 orang itu tidak berkaitan dengan proses pertandingan. Ferly Hidayat mengatakan insiden terjadi setelah pertandingan selesai. Pasalnya, dalam 90 menit pertandingan berjalan dengan lancar. Namun setelah wasit meniup peluit tanda pertandingan berakhir, situasi mulai berubah. Terlebih saat beberapa penonton mulai berjalan memasuki area lapangan. Mereka pun nekat melompati pagar pembatas stadion. Para penonton itu pun mulai mengerubuti para pemain Arema FC hingga petugas kepolisian berusaha menghalangi. Namun semakin lama situasi pun semakin tidak kondusif lantaran ribuan penonton tersebut keluar stadion. Terlebih saat itu stadion diisi oleh 42.000 penonton. Ferly Hidayat pun mengatakan penyebab ribuan orang kalang kabut lari ke sana kemari. Hal itu dipicu saat gas air mata yang pekat memenuhi Stadion Kanjuruhan. Serangan gas air mata ini yang memicu semua orang hendak menyelamatkan diri. Sementara diketahui gas air mata ini digunakan oleh polisi. Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta pun mengatakan langkah itu terpaksa diambil. Pasalnya polisi harus melindungi para pemain dan ofis dari supporter yang hendak melampiaskan kekalahannya. Polri beserta penyelenggara serta instansi terkait sudah melaksanakan rapat beberapa kali sehingga pertandingan ini tadi disepakati hanya dihadiri oleh supporter dari Arema saja, sehingga tidak ada supporter dari Persebaya. Sedangkan Persebaya penontonnya melaksanakan nobar dari tempat beberapa titik yang dari Surabaya. Pertandingan hari Sabtu ini berlangsung dari pukul 20.00 sampai 22.00. Dalam prosesnya kemenangan ada di Persebaya 3-2 dengan posisi. Terkait dengan proses pertandingan tidak ada permasalahan. Semuanya selesai. Permasalahan terjadi pada saat telah selesai terjadi kekecewaan dari para penonton yang melihat tim kesayangannya yang tidak pernah kalah selama 23 tahun bertanding di kandang sendiri, tidak pernah kalah, namun pada malam ini mengalami kekalahan. Rasa kekecewaan itulah yang menggerakkan para penonton turun ke tengah lapangan dan berusaha mencari para pemain dan ofisial untuk menanyakan kenapa sampai kalah atau melampiaskan. Oleh karena itu, pengamanan melakukan upaya-upaya pencegahan dan melakukan pengalihan supaya mereka tidak masuk ke dalam lapangan ataupun mengejar para pemain. Dalam prosesnya itu untuk melakukan upaya-upaya pencegahan sampai dilakukan gas air mata kalau sudah anarkis, sudah mulai menyerang petugas, sudah merusak mobil, dan akhirnya karena gas air mata mereka pergi keluar ke satu titik di pintu keluar, yaitu kalau nggak salah pintu 10 ya atau pintu 12. Kemudian terjadi penumpukan. Di dalam proses penumpukan itulah terjadi sesak napas, kekurangan oksigen yang oleh tim medis dan tim tergabungan ini dilakukan upaya penolongan yang ada di dalam stadion. Kemudian juga dilakukan evakuasi ke beberapa rumah sakit. Dalam kejadian tersebut telah meninggal 127 orang. 2 diantaranya anggota Polri dan 125. Yang meninggal di stadion ada 34, kemudian yang lain meninggal di rumah sakit pada saat upaya proses penolongan. Lalu ada 13 mobil yang rusak, 10 diantaranya mobil dinas milik Polri, antara mobil patroli, mobil truk Brimob, mobil Tatwal, mobil K9, dan juga ada mobil pribadi. Kemudian masih ada 180 orang yang masih dalam proses perawatan. Tadi dilakukan pengecekan langsung oleh kami dari terkait dengan upaya-upaya penyembuhan kepada yang sedang dirawat. Lalu kami juga ingin menyampaikan bahwa dari 40.000 penonton yang hadir kurang lebih, tidak semuanya anarkis.
Tidak semuanya kecewa, hanya sebagian, yaitu sekitar 3.000 yang masuk turun ke tengah lapangan, sedangkan yang lain itu tetap mereka diam di atas. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Kalau memang semuanya mematuhi aturan, kami juga akan melaksanakan juga dengan baik. Tapi ini ada sebab akibatnya, kami akan menindaklanjuti. Sekali lagi kami belasungkawa dan kami akan melakukan langkah-langkah ke depan dengan stakeholder terkait supaya ini tidak terjadi lagi. Kemudian tim akan melakukan pengecekan kembali supaya tidak ada masyarakat ataupun penonton yang masih tertinggal. Mohon izin Bapak Kapolda, Bapak Ketua DPRD dan Forkopimda Kabupaten Malang. Kami selaku Kapolres Malang menyampaikan turut berbela-sungkawa, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas peristiwa pasca pertandingan Arema melawan Persebaya. Yang pasti setelah kejadian ini nanti tentu kami akan melakukan konsolidasi ulang, mitigasi bersama-sama rekan-rekan Aremania untuk supaya kegiatan ini bisa diterima oleh semua pihak dan kedepannya kalaupun nantinya ada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lagi bisa berjalan dengan aman, tertib, dan terkendali. Kami pikir itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Demikian informasi kita kali ini. Jangan lupa terus saksikan program terupdate Banjarmasin Post dan jangan lupa follow dan subscribe Instagram, Facebook, dan YouTube Banjarmasin Post News Video.